Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno Handayani dari kelas Manajemen 23B NPM 234111157. Di sini saya akan menjelaskan mengenai surplus konsumen untuk memenuhi tugas matematika bisnis. Oke. Surplus konsumen. Surplus konsumen atau consumer surplus mencerminkan suatu keuntungan lebih atau suatu surplus yang dinikmati oleh konsumen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Fungsi permintaan P sama dengan F dalam kurung Q menunjukkan jumlah suatu barang yang akan dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Jika tingkat harga pasar adalah PE, maka bagi konsumen tertentu yang sebetulnya mampu dan bersedia membayar dengan harga lebih tinggi dari PE, hal ini akan merupakan keuntungan baginya. Sebab, ia cukup membayar barang tadi dengan harga PE. Keuntungan lebih semacam inilah yang disebut surplus konsumen. Artinya, surplus konsumen bisa dibilang keuntungan bagi konsumen, seperti itu ya. Bisa dilihat dari grafiknya, secara geometri besarnya surplus konsumen ditunjukkan oleh luas area di bawah kurva permintaan, tetapi di atas tingkat harga pasar. Surplus konsumen atau CS, singkatan dari consumers surplus, tak lain adalah segitiga PE-DE dengan rentang wilayah yang dibatasi oleh Q sama dengan 0 sebagai batas bawah dan Q sama dengan QE sebagai batas atas. Jadi bisa dilihat dari diagram grafik sebelah ini, yang diarsir merupakan surplus konsumen karena dia memiliki modal uang, tapi dia bisa membeli suatu barang dengan harga yang lebih rendah, itu merupakan surplus konsumen. Jadi dia memiliki keuntungan seperti itu. Oke, di slide selanjutnya, ini merupakan rumus surplus konsumen ya teman-teman. Jadi, besarnya surplus konsumen adalah CS sama dengan integral Q 0 F dalam kurung Q di K sama dengan dikurang QE PE itu ya. Dalam hal fungsi permintaan berbentuk P sama dengan FQ atau CS sama dengan integral P PE F P DP. Seperti itu. Dalam hal fungsi permintaan berbentuk Q sama dengan FP merupakan P adalah nilai P untuk Q sama dengan 0 atau kurva permintaan pada sumbu harga. Dengan demikian, integral QE 0 F Q di Q dikurang QE PE sama dengan integral P PE FP DP. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Jadi ada contoh soal seperti ini. Hitunglah surplus konsumen untuk fungsi permintaan Q sama dengan 40 kurang 2P yang tingkat harga pasarnya 10. Kita lanjut ke penyelesaiannya. Oke, jadi dalam penyelesaiannya, sebelum itu kita harus mencari Q dulu ya guys. Mencari Q-nya sesuai dengan soalnya 42P menjadi ya 2P sama dengan, kita balik ya teman-teman, 2P di sebelahnya, jadi kita sesuaiin saja 40 Q, ya seperti itu ya. Lalu P, kita nyari P-nya sama dengan 40 min Q per 2 ya. 2 pindah terus ke bawah, ini 2 pindah terus tapi dibagi aja gitu. Sama dengan 20 min 0,5 Q. Dan di sini kita sudah ketahui awal mula kita menyelesaikan ini ya. Terus jika P sama dengan 0, maka kita masukin sesuai seperti di atas. Ini kan 0. 20 min 0,5 Q. P-nya 0 sama dengan 20 dikurang 0,5 Q. Oke, kita balik ya, kita ingin mencari Q-nya. 0,5 Q sama dengan 20 ya teman-teman. Q sama dengan 20 per 0,5, itu sama dengan 40. Ini kita tahu ya. Lalu jika Q sama dengan 0, maka P, kita ini mencari P-nya ya guys. P sama dengan 20 kurang 0,5 Q. P-nya kan 0. Q-nya ini tadi berapa ya guys? Seperti itu, belum ketemu ya. P sama dengan 20 dikurang 0,5 dalam kurung 0 karena Q-nya 0. Saya jadi P sama dengan 20 dikurang 0 seperti itu, jadi 20 ya.
Terus cara selanjutnya kita cari jika PE sama dengan 10 sesuai dengan yang di soal, maka PE sama dengan 20 kurang 0,5 QE. PE nya berapa tadi? 10 sama dengan 20 0 dikurang 0,5 QE. Oke. Lalu masukin aja, kita beda ruas, jadi 0,5 QE sama dengan 20 kurang 10. Sudah itu kan beda ruas ya. 0,5 QE sama dengan 10. QE sama dengan 10 per 0,5. QE sama dengan 20. Nah, seperti itu. Kita masukin nih, jika sudah seperti ini, kita masukin ke rumus aja boleh. Boleh dengan cara pertama, boleh dengan cara kedua. Kita lanjut menggunakan cara kedua. Cara pertama dulu, oke? Cara pertamanya, jadi masukin rumusnya, CS sama dengan integral QE 0 F dalam kurung Q. Nah, kita masukin aja rumusnya langsung dengan integral 20. QE nya tadi kan sudah ketemu ya, 20. 0 0,5 Q dikurang QE tadi sudah ketemu ya. QE nya tadi berapa? 20. PE nya juga 10 sesuai dengan yang di soal. Lalu kita buat integralnya 20 Q dikurang 0,5 ya, integralnya ini 25 Q bukan 20 sorry ini 0 tinggal dikurang deh, 20 kali 10 200 ya. Lalu sama dengan, kalau sudah kayak gini gampang ya, kita tinggal hitung 20 kali 20 kurang 0,25 kali 20 pakai 2 kurang 20 kali 0 dikurang 0,25 dikali 0 pangkat 2 dikurang 200 dengan kita tinggal di aja 20 kali 20 400 dikurang 0,25 kali 20 pangkat 2 sama dengan 100 kurang 0 ini, karena apapun yang dikalikan 0 hasilnya 0 dikurang 200 sama dengan 300 dikurang 200 sama dengan 100. Jadi kita tahu surplus konsumennya adalah 100. Ini untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua sama saja, tinggal masukkan rumus aja. Caranya sama dengan integral PE F P G P ya. Sama dengan integral 20. PE nya tadi sudah 10 ya. Dalam kurungnya 40 kurang 2P sesuai sama yang sudah kita ini ya guys. Ini sama soal pertama. Jadi kalau perbedaannya itu, kalau misalnya cara pertama kita harus mencari key-nya dulu. Kalau untuk cara yang kedua kita tidak perlu mencari key-nya, seperti itu ya. Tapi kita untuk cara yang pertama tidak perlu mencari key dan P, tapi kita mencari P-nya ya, P untuk 20,0,5 ini. 20 minus 0,5 key. Tapi untuk cara yang kedua kita tidak perlu mencari ini, tidak perlu mencari key-nya ini, tapi kita harus masukkan dari soal seperti itu. Tapi tetap kita harus mencari di P dan DP-nya ya guys, sama seperti itu. Oke, kita lanjut. Sudah masukkan seperti ini, lanjut kita masukkan saja 40P kurang P2. Kenapa? Karena ini ya guys, 2 bagi 2 kan 1, tapi 1 sama dengan P gitu, seperti itu. 10 dengan 40 dikali 20 dikurang 2 ya nih, jadi 2 apakah 2 sama dengan 30 ya 20 dikurang, oh ini pakai guys, ini tadi dan jadi 40 kali 20 dikurang 20 pangkat 2 ya, karena ini ya, ini sama ini kurang 40, ini kan jadi 1 10 kali 10 ya, 10 yang sini dikurang 10 ada 1 ya, lanjut sama dengan langsung lipat saja, jadi 800 kurang 400 dikurang 400 dikurang 100 sama dengan 400 kurang 300 sama dengan 100. Oke, sama ya. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai surplus konsumen. Jika kurang paham bisa ditanyakan langsung saya atau boleh komen. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.